Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kembali ya anak-anak di pembelajaran TIK. Kali ini adalah bagiannya yang proyek kokurikuler. Nah, pada proyek kokurikuler ini Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana sih mengetik dan menyimpan catatan digital. Sehingga kita itu nggak perlu lagi tuh nyatet di buku tulis dan bisa tersimpan rapi di dalam sebuah komputer. Seperti itu. Nah, sebelumnya apa sih itu catatan digital? Nah, mungkin kalian sudah nggak asing ya harusnya dengan catatan digital ya. Intinya adalah catatan digital itu catatan yang tidak lagi menggunakan kertas, tapi menggunakan teknologi yang ada gitu. Nah, ini adalah catatan digital ya. Catatan digital adalah tulisan atau dokumen yang dibuat menggunakan perangkat digital, contohnya kayak komputer, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Apa sih keunggulan catatan digital dibandingkan yang lain? Nah, kalau catatan digital itu dapat kita edit kembali jika ada suatu perubahan. Kemudian, catatan digital juga dapat kita salin dan kita bagikan dengan mudah. Dan yang ketiga, catatan digital tidak mudah rusak. Itu adalah keunggulan dari catatan digital. Nah, kemudian pakai apa sih Pak nyatet catatan digital? Nah, untuk membuat catatan digital ada 3 aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya Microsoft Word. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat catatan digital. Ada juga yang namanya Notepad. Nah, Notepad ini udah pernah kita coba ya waktu kita di lab mengetik menggunakan Notepad yang Bapak suruh ngetikin biodata singkat kalian. Nah, kemudian adalah Google Doc. Ini juga bisa kita gunakan sebagai catatan digital. Bedanya adalah di antara kedua itu, Google Doc ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama langsung, tapi dia membutuhkan yang namanya internet. Nah, sebelum membuat catatan digital, kita juga harus tahu nih bagian dasar dari keyboard. Buat apa emang ya, Pak? Nah, kalau kita nggak tahu keyboard, gimana kita bisa mengetahui atau gimana caranya kita bisa mengetik di aplikasi-aplikasi catatan digital yang tadi. Nah, yang pertama tombol A sampai Z ya udah jelas di keyboard ada tombol A sampai Z untuk ngetikin huruf A sampai Z. Kemudian ada tombol spasi. Tombol spasi itu yang panjang, nah itu memberikan jarak pada ketikan ya. Kemudian ada tombol enter itu buat pindah baris baru, kemudian backspace itu untuk menghapus bagian kiri. Misalkan kita ada di tengah, kalau kita pencet backspace yang kehapus adalah bagian kirinya. Nah, kalau delete itu menghapus yang bagian kanannya. Kemudian Pak, bisa nggak huruf kapital di catatan digital? Tentu bisa menggunakan yang namanya tombol shift gitu. Nah, lalu kita masuk ke cara membuat catatan digital. Nah, biasanya kita untuk membuat catatan digital itu pakai aplikasi yang namanya Microsoft Word nih. Caranya gimana? Pertama, kita cari dulu aplikasi Microsoft Word kita di komputer atau laptop, kemudian kita buka aplikasinya dengan cara klik 2 kali pada mouse. Contohnya gini, misal kita cari dulu Microsoft Word. Di sini ada nggak? Oh, kalau nggak ada kita klik ini, lalu ketik Word ya. Word. Nah, kemudian klik sekali kalau dari sini. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita tinggal cari yang blank dokumen untuk membuat dokumennya. Nah, kalau udah tinggal diketik aja di sini. Ini catatan digital misalnya. Nah, kalau udah gimana, Pak? Kalau udah tinggal kita simpan. Gimana cara nyimpannya? Cara nyimpannya adalah kita cari dulu file ya. Pada di atas sebelah kiri Microsoft Word, kemudian cari Save As. Kemudian kita klik, kemudian pilih tempat penyimpanan. Ketik nama file, lalu klik Save. Bapak contohkan ya. Nah, cari file di paling atas kiri, di sini. Kemudian cari Save As, nih ya, Save As ya. Kemudian kita pilih penyimpanan. Biasanya itu kita ke browse dulu untuk mencari. Lalu di dokumen biasanya. Nah, kalau udah kita ganti di sini namanya. Ini catatanku misalnya. Ini catatanku. Kemudian klik save. Nah, kalau udah, maka dokumen tadi atau catatan digital tadi sudah tersimpan di dalam komputer kita. Cara nyarinya gimana? Kita bisa cari tadi dengan cara klik dulu ini gudangnya ya. Kalau Bapak bilang dulu gudangnya. Kemudian tadi kita nyimpan di mana? Di dokumen. Coba kita cari. Ini catatanku. Ini catatanku. Nah, ini adalah catatan digital kita.
Bisa kita bagikan, bisa kita hapus, bisa juga kita edit kembali. Contoh edit kembali ya, kita buka. Nah, ini kita sedang mengedit dia kembali, kita hapus. Nah, kalau sudah tinggal kita save lagi deh. Gitu. Selanjutnya, manfaat catatan digital. Yang pertama, tidak mudah hilang. Yang kedua, bisa dibuka kapan saja. Yang ketiga, bisa kirim dan berbagi catatan dengan mudah. Dan yang keempat, memudahkan kita saat kerja kelompok. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mungkin nantinya kita bisa praktek kembali ya di lab komputer untuk membuat catatan digital. Dan Bapak akhiri, apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.